potensi kedatangan Emil Audero ke timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan dan menciptakan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Saat ini, Maarten Paes telah menjadi pilihan utama Sintayong sejak menjalani debutnya pada 2024. Namun, jika Audero resmi bergabung, Indonesia akan memiliki dua kiper kelas Eropa yang siap bersaing memperebutkan posisi utama. Lantas, siapa yang lebih layak menjadi kiper utama Garuda? Bagaimana perjalanan karir, kehebatan, nilai pasar, serta alasan keduanya tertarik untuk dinaturalisasi? Mari kita bahas lebih dalam. Tetap di channel S1 Master. Perbandingan kehebatan Maarten Paes dan Emil Audero. Dari segi kemampuan, baik Maarten Paes maupun Emil Audero memiliki keunggulan masing-masing. Maarten Paes dikenal sebagai kiper dengan refleks cepat dan kemampuan luar biasa dalam menahan tembakan jarak dekat. Dengan postur tubuh 191 cm, ia unggul dalam duel udara dan sering melakukan penyelamatan akrobatik. Bermain sebagai kiper utama di FC Dallas MLS, Paes telah mencatatkan beberapa clean sheet penting dan sering menjadi pahlawan timnya dalam adu penalti. Emil Audero, di sisi lain, memiliki pengalaman lebih matang di level tertinggi. Setelah bertahun-tahun bermain di Serie A bersama Sampdoria dan kini menjadi bagian dari Inter Milan, ia dikenal sebagai kiper yang tenang, memiliki distribusi bola yang baik, dan pandai membaca permainan. Meski jarang tampil musim ini karena menjadi pelapis Yann Sommer, Audero masih dianggap sebagai salah satu kiper terbaik Italia di generasinya. Jika melihat gaya bermain, Paes lebih eksplosif dengan refleks yang tajam dan sering melakukan penyelamatan spektakuler. Sementara itu, Audero lebih tenang, dengan distribusi bola yang lebih baik serta pengambilan keputusan yang lebih matang. Perbandingan harga pasar dan karir di klub, nilai pasar sering menjadi indikator kualitas seorang pemain, dan dalam hal ini Emil Audero lebih unggul. Maarten Paes saat ini memiliki nilai pasar sekitar 2 juta euro ($33 miliar), dan masih berkembang di Major League Soccer MLS. Sejak meninggalkan Utrecht dan pindah ke FC Dallas, ia mendapatkan banyak menit bermain dan berkembang menjadi kiper utama di timnya. Emil Audero, yang pernah menjadi kiper utama Sampdoria sebelum pindah ke Inter Milan, memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 6 juta euro ($99 miliar). Kariernya lebih berwarna karena pernah menghadapi pemain-pemain kelas dunia di Serie A dan tampil dalam berbagai laga penting, termasuk menghadapi tim-tim seperti Juventus, AC Milan, dan Napoli. Dari segi pengalaman, jelas bahwa Emil Audero lebih banyak menghadapi lawan-lawan berkualitas di liga top dunia. Namun, Paes lebih unggul dalam hal menit bermain reguler, karena menjadi kiper utama di klubnya. Alasan naturalisasi Maarten Paes dan Emil Audero. Proses naturalisasi pemain keturunan selalu menarik untuk dibahas, terutama alasan dibalik keputusan mereka membela Indonesia. Maarten Paes memutuskan untuk bermain untuk Indonesia karena memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Selain itu, dengan persaingan ketat di timnas Belanda, peluangnya untuk masuk ke skuad utama sangat kecil. Di Indonesia, ia mendapatkan kesempatan besar untuk bermain di level internasional dan berkontribusi bagi sepak bola nasional. Emil Audero, yang lahir di Indonesia tetapi besar di Italia, juga memiliki alasan serupa. Meski pernah membela timnas Italia di level junior, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain untuk tim senior. Dengan aturan FIFA yang memungkinkan pemain berganti tim nasional jika belum tampil di laga resmi senior, Audero melihat Indonesia sebagai kesempatan baru untuk berkarir di level internasional. Keputusan keduanya untuk membela Indonesia juga tidak lepas dari visi PSSI yang ingin meningkatkan kualitas timnas dengan mendatangkan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Prediksi jika keduanya dimainkan di timnas Indonesia, jika Maarten Paes dan Emil Audero sama-sama tersedia untuk timnas Indonesia, persaingan di bawah Mistar akan menjadi yang paling ketat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Skenario 1. Maarten Paes jadi kiper utama, Emil Audero cadangan. Maarten Paes kemungkinan tetap akan menjadi kiper utama karena sudah lebih dulu beradaptasi dengan gaya bermain tim
Dengan refleks cepat dan postur tinggi, Paes bisa menjadi pilihan ideal saat menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan cepat dan umpan silang. Skenario 2. Emil Audero jadi kiper utama, Maarten Paes cadangan. Jika Audero mampu menunjukkan performa lebih baik di latihan dan memberikan stabilitas dalam membangun serangan dari belakang, kemungkinan besar ia yang akan dipilih. Kemampuannya dalam distribusi bola bisa membantu timnas Indonesia bermain lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam menyerang. Skenario 3. Rotasi berdasarkan lawan, di mana Paes dimainkan saat menghadapi tim dengan serangan cepat dan fisik, sementara Audero dimainkan saat timnas butuh kiper dengan distribusi bola yang baik. Keputusan akhir akan bergantung pada siapa yang lebih siap dan lebih cocok dengan taktik yang diterapkan. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran dua kiper berkualitas ini akan membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan sulit ditembus lawan. Kesimpulan, dengan potensi kehadiran Emil Audero, timnas Indonesia akan memiliki dua kiper terbaik yang pernah membela Garuda. Maarten Paes unggul dalam refleks dan kecepatan, sementara Emil Audero lebih matang secara pengalaman dan lebih baik dalam distribusi bola. Dari segi harga pasar, Audero lebih bernilai tinggi karena pengalaman di Serie A. Namun, Paes memiliki keuntungan sebagai kiper utama di klubnya, yang membuatnya lebih terbiasa tampil secara reguler. Siapa yang akan menjadi kiper utama? Semua akan bergantung pada keputusan Shin Tae-yong dan bagaimana kedua pemain membuktikan diri dalam latihan serta pertandingan uji coba. Yang jelas, persaingan ini adalah keuntungan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan di level internasional. Jika kalian ingin menambah info silahkan coret-coret di kolom komentar ya breye. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat malam, selamat ngopi di warung Mang Jenal Tower.